dari kata dasar bisa diberi imbuhan, jadi kata berimbuhan. Tetapi harus benar ini penulisannya ya. Jadi imbuhan itu ada awalan, sisipan, akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan kata. Penggunaan kata baik dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluan praktis di masyarakat maupun untuk akademik. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menggunakan kata untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan akademik. Baik, kita perhatikan di ruang publik ya, baik itu di jalan raya atau di perkantoran atau di fasilitas-fasilitas umum lainnya, seringkali kita menjumpai ada spanduk ya, atau banner, baliho dengan kata-kata yang secara kaidah itu tidak tepat ya. Misalnya seperti apa? Nah, ini contohnya banyak nih ya, bisa kita lihat. Nah, misalkan penggunaan kata di ya, atau penggunaan kata di nih, ada yang harusnya dipisah malah disambung, ada yang harusnya disambung malah dipisah ya. Atau misalkan penggunaan kata-kata serapan yang salah ya dari bahasa asing misalnya. Atau juga kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi di ruang publik kita. Nah, kita sebagai insan akademik tentu saja harus mencoba untuk ya memperbaiki itu. Kenapa? Karena kita memiliki amanat ya dari negara untuk menjaga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini harus kita kampanyekan, harus kita ajarkan, kita sampaikan ya ke masyarakat agar digunakan dengan baik sesuai dengan kaidah yang tepat. Nah, karena bahasa Indonesia secara hukum sudah diatur. Yang pertama dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, pasal 36. Bahwasanya bahasa resmi negara kita adalah bahasa Indonesia ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kemudian Undang-Undang Nomor 24 2009, dan yang terbaru ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019. Ini tentang penggunaan bahasa Indonesia ya, baik untuk pejabat, kemudian bagaimana di lingkungan akademik dan lain sebagainya. Itu semua diatur. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang tepat, yang baik dan benar. Tujuannya untuk apa tadi? Untuk memuliakan, untuk menjaga identitas ya. Identitas kita dengan cara menjaga bahasa Indonesia seperti itu. Nah, sebetulnya saat ini sudah ada panduan ya yang paling praktis yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui daring ya. Kita bisa menggunakan KBBI daring atau Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Di sana kita tinggal memasukkan kata ataupun frasa ya. Kemudian kita bisa tahu kata itu benar atau tidak, lalu pengertiannya apa. Lalu juga ada pedoman umum bahasa Indonesia, PUEBI, juga ada daringnya. Nah, ini semua adalah panduan ataupun ya sumber belajar kita ya. Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah ya untuk mencari referensi-referensi tentang bahasa Indonesia. Alangkah banyak di internet ya, seperti itu. Oke, jadi silakan akses KBBI daring ya, sangat mudah itu. Kita bisa memasukkan banyak kata ya, lema atau frasa ya, seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita
garis bawahi ini seringkali ya kesalahan-kesalahan tadi ini ya berkisar dari kata baku dan tidak baku ya. Jadi ini nih contoh nih, ada kata baku, ada tidak baku. Memang kalau tidak baku mengapa? Atau orang sering menggunakan kata kenapa. Nah, itu tidak baku, yang baku itu mengapa ya. Ya, tidak salah dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunikasi itu tidak salah. Karena dengan kata tidak baku pun lawan bicara kita sudah memahami. Tetapi ini dalam rangka apa tadi? Menegakkan kaidah bahasa Indonesia, karena ini adalah amanat undang-undang ya. Gitu. Jadi kita gunakan yang benar agar orang asing, orang luar negeri ketika ke Indonesia itu mempelajari bahasa yang benar, sehingga jelas secara kaidah, struktur dan lain sebagainya. Memang bahasa Indonesia ini punya kekhasan tersendiri ya, seperti itu. Nah, ini baku ya. Kita seringkali menggunakan kata-kata ini ya, yang tidak baku malahan. Misal untuk mengatakan bus, kita menggunakan bis. Coklat jadi coklat ya. Sanksi pakai K, kita malah menggunakan sanksinya pakai G, pakai eng, padahal beda maknanya. Kalau sanksi yang pakai K ini hukuman, kalau sanksi yang menggunakan NG ini artinya ragu gitu ya. Kemudian tifus ya, kita sering menyebutnya apa? Tipes ya, sakit tipes. Nah, penulisannya itu tifus ya. Wakaf, jadi wakof karena terpengaruh bahasa Arab misalnya. Dan lain sebagainya. Kita bisa menggali mana yang benar ini ada di internet ya. Di daring ini apa namanya di internet bisa kita gali banyak sekali jenis kata baku dan tidak baku, bisa kita baca, kita praktikkan ya, seperti itu. Bukan praktek ya, praktik seperti itu. Nah, baik. Jadi kita kembali ke materi ya tentang penggunaan kata, pemilihan kata ya yang tepat. Itu kita mulai dari pengetahuan kita tentang kata dasar. Nah, ya. Kata dasar itu ya kata yang dasar ya, kata yang awal ya, sebelum dia menjadi atau berubah menjadi bentukan kata yang lain. Kata dasar ini ditulis sebagai satu kesatuan, jadi satu, nggak ada tambah-tambahan lain-lainnya. Contoh kantor ya, kata dasarnya kantor. Kalau dikasih imbuhan itu bisa jadi perkantoran. Oh, berarti beda maknanya kalau sudah perkantoran. Atau diulang jadi kantor-kantor ya, itu beda juga maknanya. Jadi kata dasar itu makna awalnya, kata awal sebelum dia berubah, dan ditulisnya satu-satu terpisah, tidak disambung ya. Pajak, penuh, sesak dan lain sebagainya. Itu kata-kata dasar itu. Jadi kata dasar itu kata yang belum mendapat apa? Mendapat imbuhan sama sekali ya, belum ada tambahan-tambahan bentukan kata yang lainnya. Oke, kemudian dari kata dasar bisa diberi imbuhan, jadi kata berimbuhan. Tetapi harus benar ini penulisannya ya. Jadi imbuhan itu ada awalan, sisipan, akhiran. Jadi bagaimana penulisannya? Ini seringkali juga kita suka salah ya. Contoh, ya. Ini tulisan berjalan itu dirangkai atau digabung, berjalan, jangan berjalan ya. Atau berkelanjutan ya. Mempermudah. Nah, yang suka salah begini. Misal kata dasarnya tanggung jawab, kita kasih awalan ber. Atau ya kita kasih awalan bertanggung jawab. Ini seringkali kita menggunakan tulisannya itu kita sambung, bertanggung jawab. Padahal seharusnya bertanggung jawab dipisah ya, seperti itu. Oke, kemudian ada imbuhan yang diserap dari unsur asing. Seperti misalkan isme ya, atau wan yang di belakang itu ya. Nah, ini ditulisnya juga sama, serangkai. Serangkai itu artinya digabung. Contoh,
sukuisme, seniman, ya, gerejawi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bentuk terikat ditulis serangkai ya dengan kata yang mengikutinya. Artinya ada dua kata misalkan ya atau frase tadi ya. Penulisannya serangkai, digabung. Padahal dia terikat ya. Bukan beda artinya kata itu walaupun dua kata atau ada imbuhannya itu artinya satu ya, seperti itu. Contoh ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler. Atau semi profesional ya. Kemudian purnawirawan ya. Pasca sarjana. Apalagi peradilan itu disatukan walaupun dua kata ya, seperti itu. Kemudian bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital itu dirangkaikan dengan tanda hubung, strip kalau biasa kita sebut ya. Contoh, non strip Indonesia. Jadi Indonesianya kan harus huruf kapital I-nya, harus huruf besar. Jadi bentuk terikatnya non-nya itu jadi di strip seperti itu atau diberi tanda hubung. Se-Indonesia. Nah, bukan se-Indonesia, tapi se-Indonesia. Itu ya. Jadi kata kuncinya kalau awalnya huruf kapital maka bentuk terikatnya harus menggunakan tanda hubung, begitu ya. Nah, dari kata berimbuhan kita masuk ke kata ulang atau kata yang diulang, bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan strip ya. Jadi misalkan kata dasarnya anak kalau diulang menjadi anak-anak, ke strip ya, biri-biri dan lain sebagainya. Itu kita sudah sangat mengenali ini. Pun juga dengan kata ulang yang ditambah imbuhan, itu juga tetap menggunakan strip. Contohnya terus menerus. Jadi bukan terus-terus ya, terus menerus itu juga menggunakan kata gabung ya. Kemudian bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Tadi contohnya surat kabar, itu kalau banyak jadi surat kabar, bukan surat kabar ya, cukup kata pertamanya. Kapal barang. Itu artinya banyak, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kata depan. Ini penting ini. Ini yang paling sering salah ya. Baik dalam di ruang publik maupun kita di tulisan akademik. Contohnya penggunaan kata depan di. Nah, ini yang paling sering salah penulisannya. Misal dijual itu seharusnya digabung ya, tapi seringkali kita dipisah. Dijual, dilakukan, dimakan. Nah, kenapa harus disambung? Penjelasannya karena di sini berhadapan dengan kata kerja. Itu ditulis serangkai. Contoh tadi ya, dijual. Itu kan jual ini menjual, kata kerja dia. Dilakukan, kata kerja dari melakukan. Nah, itu ditulis terpisah kalau berhadapan dengan misalkan tempat, ya. Itu dipisah. Contohnya apa? Di jalan, di pasar, di pojok, di langit. Nah, itu menunjukkan tempat, maka penulisannya jadi terpisah. Seperti itu ya. Oke. Ini contoh-contoh kesalahan-kesalahan penggunaan kata depan. Kemudian kita juga mengenal yang namanya partikel. Partikel ini lah, kah, tah, ya, pun. Sering kan kita gunakan. Nah, kalau dalam tulisan itu ada aturannya. Ya. Jadi ada yang disambung, ada yang dipisah. Ya. Ada yang serangkai, ada yang dipisah. Ini contoh ya. Ini contoh yang ditulis serangkai itu yaitu bacalah
apakah, siapakah, apatah. Ya. Kemudian ada yang ditulis dipisah. Apapun, malam pun, kalipun, kita bisa membedakan. Oh, berarti kalau pun itu di belakang terpisah. Nah, itu kalau menunjukkan dia bukan kata penghubung. Jadi misalkan malam itu kan kata sifat ya. Atau misalkan kata benda ya, kata sifat nih, kali, kata bilangan. Kali pun. Nah, pun di sini digabung kalau itu dia kata penghubung, misalkan meskipun, ya kan, walaupun, ini walaupun di belakangnya tapi penulisannya disambung. Karena itu kata, memang katanya ya seperti itu, meskipun, walaupun, itu sudah satu kata. Tapi kalau yang tadi nih, malam pun, hujan, itu kan bukan malam pun di sini bukan kata bukan konjungsi ya, atau bukan kata penghubung ya, seperti itu. Kemudian penggunaan demi atau tiap atau mini ya, itu atau per itu ditulis terpisah ya. Misalkan per meter, per sen. Bukan persen yang digabung. Kalau persen menunjukkan apa? Persen menunjukkan angka itu ya, itu disatukan. Tapi kalau persen itu uang, misalkan berapa sekian sen, berarti persennya ya, seperti itu. Ya sering yang paling banyak per meter dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan bisa Anda akses di sepada.teknokrat.ac.id dan juga di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Ya. Belum di bahasa Indonesia kan ya. Suka dan berikan komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.